Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mirza Najafi dari kelas PTIKG dengan NIM 2102095010446. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, dan tablet. Nah, fungsi utama dari sistem operasi adalah untuk mengelola semua aplikasi dan program yang dapat dijalankan oleh komputer. Namun selain fungsi yang tadi, sistem operasi juga memiliki beberapa fungsi yang lebih rinci, ya. Di antaranya, yang pertama untuk booting, yang kedua untuk manajemen memori, yang ketiga untuk manajemen proses, yang keempat untuk keamanan data, dan yang kelima untuk tampilan UI atau user interface. Nah, contoh dari sistem operasi pada komputer adalah yang pertama ada Windows, yang kedua ada macOS, dan yang ketiga ada Linux. Sedangkan contoh sistem operasi pada smartphone adalah yang pertama ada Android, yang kedua ada iOS, yang ketiga ada Windows Phone, yang keempat ada BlackBerry OS, dan yang kelima ada Symbian OS. Nah, layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi itu antara lain yang pertama ada layanan eksekusi program. Nah, layanan ini adalah kemampuan sistem untuk meload program ke memori dan menjalankan program yang dikehendaki user maupun sistem. Nah, selanjutnya ada layanan operasi input dan output. Nah, dikarenakan user tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya dari hardware, sehingga sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input dan output atas nama user. Nah, selanjutnya ada layanan manipulasi sistem file. Nah, layanan ini merupakan kapabilitas atau kemampuan program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Selanjutnya ada layanan komunikasi, dan yang terakhir ada layanan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah atau troubleshooting. Stack adalah memori berukuran tetap yang berfungsi untuk menyimpan data-data atau variabel yang pengalamatan memorinya telah dilakukan saat kompilasi, atau dengan kata lain, alamat pastinya sudah ditentukan sedari awal. Nah, di sisi lain, heap adalah memori yang digunakan untuk alokasi secara dinamis, atau dengan kata lain, bagian-bagian memori ini dialokasikan secara sembarang atau acak. Nah, data sendiri merupakan sekumpulan informasi yang dikelola oleh sistem operasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, data merupakan objek yang dikelola pada stack dan heap. Nah, dan teks merupakan output atau hasil keluaran dari data yang telah diproses atau diolah sebelumnya. Siklus hidup proses. Yang pertama, new, yang berarti proses sedang dibuat. Yang kedua, ada running, yang berarti instruksi sedang dikerjakan. Yang ketiga, ada waiting, yang berarti proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Contohnya seperti sebuah penyelesaian operasi input-output. Yang keempat ada ready, yang artinya proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Dan yang kelima atau yang terakhir ada terminated, yang berarti proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau telah dieksekusi. Nah, selanjutnya penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan aturan atau mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kriteria yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses ini berfungsi untuk memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan seberapa lama proses itu berjalan. Dan yang terakhir, keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian yang berkaitan dengan keamanan sistem komputer yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan data-data penting dalam memori komputer. Sekian penjelasan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.